Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Khalifatur Rahman, NPM 1801040111, kelas TL2A, Prodi Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap. Di video kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya ya, yaitu mata kuliah transmisi dan distribusi. Kalian boleh cek videonya di channel Teknik Listrik PNC. Video pada kali ini kita akan membahas materi mengenai asesmen ancaman kondisi lingkungan untuk penilaian UTS sistem distribusi. Apa sih itu asesmen ancaman kondisi lingkungan? Daripada kalian penasaran, seperti biasa kita langsung saja ke materinya. Sebelumnya, saya sendiri itu merupakan bagian dari kelompok 3 yang beranggotakan Aldi Irfan Darmansyah, Mufli Chandra Alim, saya sendiri Khalifatur Rahman, Juan PC Thomas, dan yang terakhir Luluh Humaida. Berhubung kali ini adalah penilaian UTS, maka videonya dibuat sendiri-sendiri. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET. Apa sih itu asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET? Nah, asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET adalah analisa dan penilaian suatu kondisi yang menjadi ancaman tower atau tiang. Asesmen ancaman terdiri dari asesmen ancaman kondisi lingkungan dan asesmen ancaman kondisi pondasi. Asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET dilaksanakan oleh fungsi pemeliharaan jaringan atau sipil atau fungsi evaluasi jaringan atau sipil di masing-masing unit atau wilayah PLN. Selanjutnya yang kedua itu metode pelaksanaan asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET. Pelaksanaan asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama asesmen rutin, yaitu asesmen ancaman pada SUTT atau SUTET yang dilaksanakan rutin sekali dalam 5 tahun. Yang kedua ada asesmen kondisional, yaitu asesmen yang dilaksanakan jika terdapat perubahan kondisi pada lingkungan atau pondasi tower. Informasi perubahan kondisi terkait ancaman kondisi lingkungan dan pondasi ini didapat dari inspeksi ground patrol pada subsistem struktur tower. Selanjutnya, jenis-jenis asesmen ancaman kondisi lingkungan. Asesmen ancaman kondisi lingkungan adalah penilaian kondisi tower dilihat dari lingkungan tower atau lereng dan tebing, jejak gangguan, aliran sungai, posisi sungai, gangguan eksternal, tanah dan bebatuan, dan vegetasi penutup. Asesmen ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kondisi abnormal lingkungan tower dan sebagai dasar usulan penanggulangan atau perbaikan lingkungan tower. Standar asesmen ancaman kondisi lingkungan untuk tower jenis lotis maupun tower jenis steel pole. Selanjutnya komponen asesmen ancaman kondisi lingkungan. Yang pertama itu lereng dan tebing, yang kedua jejak gangguan, ketiga aliran sungai, 4 posisi sungai, 5 gangguan eksternal, 6 tanah dan bebatuan, 7 vegetasi penutup. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah kondisi semuanya dalam keadaan baik. Selanjutnya tabel standar asesmen ancaman kondisi lingkungan atau parameter bahaya. Yang pertama komponennya adalah lereng dan tebing. Pemeriksaan ketinggian tebing Y1 dan Y2 lebih dari 30 meter nilainya 7. Ketinggian tebing Y1 Y2 21 sampai 30 meter nilainya 5. Ketinggian tebing Y1 11 meter sampai 20 meter nilainya 3. Komponen selanjutnya jejak gangguan. Pemeriksaan jejak longsoran radius kurang dari 7 meter dari pondasi nilainya 30. Gangguan air permanen dan bukan desain tower tersebut nilainya 10. Retakan terbuka nilainya 10. Terdapat jejak erosi pada radius 7 meter dari pondasi nilainya 8. Terdapat mata air pada radius 7 meter dari pondasi nilainya 8. Genangan air temporer nilainya 5.
Retakan tertutup kecuali tanah sawah kering, nilainya 5. Jarak terdekat kaki tower dengan bibir sungai kurang lebih 2 meter, nilainya 51. Jarak terdekat kaki tower dengan bibir sungai 2-5 meter, nilainya 50. Jarak terdekat kaki tower dengan bibir sungai 6-10 meter, nilainya 13. Jarak terdekat kaki tower dengan bibir sungai 10-20 meter, nilainya 8. Jarak terdekat kaki tower dengan bibir sungai 21-30 meter, nilainya 6. Jarak terdekat kaki tower dengan bibir sungai 31-40 meter, nilainya 4. Komponen selanjutnya adalah aliran sungai. Pemeriksaan. Lebar sungai lebih dari 10 meter diukur jika terdapat sungai dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tower, nilainya 13. Lebar sungai 6-10 meter diukur jika terdapat sungai dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tower, nilainya 10. Lebar sungai 3-5 meter diukur jika terdapat sungai dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tower, nilainya 3. Arus sungai cepat lebih dari 1 meter per second diukur jika terdapat sungai dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tower, nilainya 5. Arus sungai sedang 0,5 meter per second sampai 1 meter per second diukur jika terdapat sungai dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tower, nilainya 3. Arus sungai lambat kurang dari 0,5 meter per second jika terdapat sungai dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tower, nilainya 1. Komponen selanjutnya posisi sungai. Pemeriksaan luar nilainya 10. Pemeriksaan lurus nilainya 5. Pemeriksaan dalam nilainya 1. Pemeriksaan penimbunan sampah nilainya 25. Komponen selanjutnya gangguan eksternal. Pemeriksaan bangunan di halaman tower nilainya 20. Aktivitas penduduk atau pihak luar di halaman tower nilainya 15. Selanjutnya tanah dan batuan. Pemeriksaan yang pertama tanah organik atau gambut nilainya 16. Tanah huruk atau sirto nilainya 15. Tanah merah atau berpasir nilainya 13. Tanah merah atau lempung nilainya 11. Tanah berkerikil nilainya 10. Tanah batu berpasir nilainya 8. Tanah berbatu nilainya 6. Batuan campur tanah nilainya 5. Batuan kali atau cadas nilainya 3. Batuan granit nilainya 1. Tanah garapan basah atau sawah nilainya 5. Komponen selanjutnya vegetasi penutup. Pemeriksaan tanah terbuka nilainya 4. Tanah garapan kering nilainya 3. Pohon keras nilainya 2. Rumput alang-alang nilainya 1. Keterangan nilai 13-20 pemantauan rutin bulanan, 21-30 pemantauan rutin 2 mingguan, 31-50 pemantauan rutin mingguan, lebih dari 50 pemantauan rutin harian. Nilai standar untuk tindak lanjut perbaikan 0-12 yaitu aman, 13-50 waspada, segera lakukan perbaikan apabila diperlukan, maksimal 6 bulan. Lebih dari 50 kritis atau lakukan perbaikan maksimal 1 bulan. Selanjutnya merupakan penjelasan gambar lereng dan tebing. Y1 merupakan titik rata kaki tower sampai tebing atas. Y2 merupakan titik bawah sampai ke titik rata kaki tower. X1 merupakan jarak kaki tower terdekat dengan lereng tebing. X2 merupakan kaki tower sampai ke tepian tebing. Selanjutnya penjelasan gambar sungai. Kondisi posisi sungai dalam atau kiri dan kondisi posisi sungai luar atau kanan. Bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya pengertian asesmen ancaman kondisi pondasi. Asesmen ancaman kondisi pondasi adalah penilaian kondisi tower dilihat dari pondasi tower. Asesmen ini dibagi dua, yaitu asesmen ancaman kondisi pondasi tower tipe lattice dan asesmen ancaman kondisi pondasi tower tipe steel pole. Asesmen ancaman kondisi pondasi tower lattice. Komponennya adalah yang pertama stup, pemeriksaan kelainan pada salah satu kaki stup atau bengkok, defleksi dan sebagainya, nilainya 50. Ada perubahan jarak antara kaki, diagonal dan level, nilainya 50.
Korosi pada permukaan nilainya 10. Warna galvanis sudah berubah atau hitam, nilainya 5. Ada air tanah jerami dengan jarak kurang dari 10 cm dari permukaan chimney, nilainya 5. Korosi dan penipisan dimensi, nilainya 15. Yang kedua, komponennya adalah chimney pecah atau gompal sampai terlihat tulangan, nilainya 40. Retak, nilainya 30. Selanjutnya komponen balok kopel pemeriksaan, jika pecah nilainya 10. Standar tindak lanjut pemantauan berdasarkan nilai ancaman adalah sebagai berikut: 30-60 pemantauan rutin bulanan, lebih dari 60 pemantauan rutin harian. Sedangkan untuk standar tindak lanjut perbaikan yaitu 0-30 yaitu aman, 31-60 waspada, segera lakukan perbaikan apabila diperlukan, maksimal 6 bulan. Lebih dari 60 kritis, segera lakukan perbaikan, maksimal waktunya adalah 1 bulan. Asesmen ancaman kondisi pondasi tower steel pole. Komponen yang pertama yaitu angkur pemeriksaan, mur kurang kencang, nilainya 50, terjadi korosi dan penipisan dimensi, nilainya 40. Korosi pada permukaan, nilainya 15. Warna galvanis sudah berubah atau hitam, nilainya 10. Drat kurang panjang, minimal 2 ulir, nilainya 10. Chimney jika pecah atau gompal sampai terlihat tulangan, nilainya 30. Jika retak, nilainya 20. Standar tindak lanjut pemantauan berdasarkan nilai ancaman adalah sebagai berikut: 31-60 pemantauan rutin bulanan, lebih dari 60 pemantauan rutin harian. Sedangkan untuk standar tindak lanjut perbaikan yaitu 0-30 yaitu aman, 31-60 waspada, segera lakukan perbaikan apabila diperlukan, maksimal waktunya 6 bulan. Lebih dari 60 kritis atau segera lakukan perbaikan, maksimal waktunya 1 bulan. Nah teman-teman, tadi merupakan materi penjelasan mengenai asesmen ancaman terhadap SUTT atau SUTET. Mohon maaf apabila materinya kurang lengkap, dan bila ada kesalahan saya sendiri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.